Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara kalimat indah yang disampaikan oleh para ulama adalah awwalut tamkin al-ibtila. Maknanya adalah awal dari kejayaan adalah ujian. Mereka mengambil faedah ini atau kalimat emas ini dari apa yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Nabi Yusuf alaihissalam, kalau kita lihat penghujungnya, beliau menjadi seorang pembesar bendaharawan Mesir yang dihormati oleh seluruh penduduk Mesir, dihormati oleh sang raja ketika itu. Bahkan dia bisa membawa keluarganya dari Palestina menuju ke Mesir, kemudian diberi lahan untuk tinggal di situ. Tapi bagaimana beliau bisa, sebab apa beliau bisa meraih kedudukan yang kejayaan tersebut, at-tamkin tersebut? Karena beliau alaihissalam melewati berbagai macam ujian. Mulai dari ujian dihasati oleh saudara-saudaranya, ujian yang berat. Bukan orang jauh yang hasad adalah kakak-kakaknya sendiri. Kemudian setelah itu ujian selanjutnya dipisahkan dari ayah yang sangat dia cintai. Ya. Bagaimana seorang anak kecil, ketika Yusuf masih kecil, dipisahkan dari ayahnya, yang bukan ayah yang jahat, ya, tapi ayah yang sangat sayang kepada dia, seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, dan dia pun sangat sayang kepada ayahnya. Dia dipisahkan dari ayahnya, bukan setahun 2 tahun, sampai puluhan tahun, terputus kabar, tidak tahu apa yang dialami oleh ayahnya, sebagaimana ayahnya tidak tahu apa yang dialami oleh Yusuf alaihissalam. Kemudian ketika dibawa oleh kakak-kakaknya, dibuka bajunya, kemudian dimasukkan dalam sumur. Kemudian dijual oleh kakak-kakaknya sebagai seorang budak, dijual oleh kakak-kakaknya dengan harga yang murah. Ujian berikutnya, bayangkan, seandainya yang melakukan orang jauh, tentu itu perkara yang mungkin sakit, tapi lebih sakit lagi ketika yang melakukan itu adalah kakak-kakaknya sendiri. Dijual sebagai budak, kemudian bekerja di keluarga di Mesir, keluarga seorang menteri, ya, jadi pembantu, jadi budak, sampai akhirnya dituduh sebagai orang yang ingin menzinai majikan wanitanya sendiri. Akhirnya dituduh, akhirnya dipenjara, ya. Yusuf dipenjara, dan demikianlah ujian demi ujian demi ujian. Ternyata ujian-ujian ini adalah awal dari kejayaan Nabi Yusuf alaihissalam. Dikarenanya seorang jika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia serahkan urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu dia curhat ke sana kemari. Tidak perlu dia meronta sana, meronta ke sini, ya. Ingat bahwasanya awwalut tamkin al-ibtila. Awal dari kejayaan adalah ujian, ya. Ibarat kalau seorang mau naik pangkat, ya diuji dulu, ya. Seorang mau naik pangkat diuji dulu, seorang mau naik kelas diuji dulu, mau levelnya ditinggikan, ya harus lulus ujian terlebih dahulu. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, sungguhnya yang paling berat ujiannya adalah para nabi, tsummal amsal fal amsal. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya, yubtala rajulu ala qadri imanihi, seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balahi, jika seorang tegar dalam imannya, ketika diuji akan ditambah ujiannya. Maka seorang husnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan saya yakin kita semua diuji masing-masing dengan ujiannya, tetapi yang membuat seorang menjadi mulia, mendapatkan kejayaan, adalah bagaimana sikap dia menghadapi ujian tersebut. Jika dia bersabar dan bertakwa, dia akan meraih kejayaan. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika menjelaskan kepada kakak-kakaknya di kemudian hari setelah mereka sadar mereka telah bersalah, Nabi Yusuf berkata, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Maka hadapi segala ujian dengan takwa dan sabar. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab.